Israel mencabut nyawa kita. Kita sedang tidak dalam pertolongan Allah, sedang tidak dalam perlindungan Allah, tidak dalam pengampunan Allah. Maka bagaimana surga yang mana yang ingin kita dapatkan kalau sudah itu? Jadi itu aja ibu-ibu. Masih lama ya? Masih lama. Jam berapa sih misalnya? 7? Oh, masih 10 menit lagi. Baik ibu-ibu, mungkin sampai di sini ada yang mau curhat gitu, mau tanya gitu. Saya hanya akan mengkhususkan sholat subuh karena saya baru saja membaca literatur betapa meruginya orang-orang yang tidak sholat subuh. Dia kehilangan rahmat, dia kehilangan doa dari Rasulullah, dia kehilangan sesuatu yang akan menjadikan dia hebat. Sebenarnya dia mungkin akan menjadi orang yang sukses, tapi terhambat. Juga dia kehilangan peluang-peluang rezeki. Pernah kan kita dengar kalau orang yang habis sholat subuh tidur lagi maka rezekinya dipatok ayam. Jadi kita bikin bagaimana subuh itu menjadi sesuatu yang bersemangat. Jadi ibu-ibu tadi ya, peran ibu-ibu itu sangat penting banget di dalam keluarga. Ketika sholat subuh, mungkin habis sholat subuh itu bikin sesuatu yang membuat anak-anak itu bersemangat. Misalnya kan ngantuk gitu ya, ngaji nak, nanti ibu bikinin mendoan gitu. Panas-panas gitu. Kita nanti aja ngaji, kita melayani aja dulu keluarga. Yang penting di dalam keluarga itu semuanya sudah bersemangat. Kemudian mereka menikmati sholat subuh sehingga akan dia rindukan sholat subuh itu. Kalau pagi-pagi ibuku pasti bikinin susu. Coba agak siangan, Bu bikinin susu, bikin sendiri. Jadi kalau subuh mau apa, jus apa, kita bikinin itu. Itu juga pengorbanan kita yang bernilai luar biasa gitu. Memang kita kalau siang-siang ngapain bikinin mereka bikin sendiri, tapi ini enggak, supaya apa? Supaya mereka tidak kehilangan keindahan di waktu subuh. Jadi pagi-pagi bapak mau apa ini, mereka sambil ngaji gitu ya, sambil ngaji kita sediain apa yang kira-kira membuat semangat mereka dan nggak tidur lagi. Jadi habis sholat subuh ada rewardnya dari kita, ada penghargaannya kita pada keluarga gitu. Karena apa? Tadi bahwa sesungguhnya ibu-ibu ini, di tangan ibu-ibu inilah bagaimana keadaan keluarga di waktu subuh. Kalau pagi-pagi ibu udah nganyur gitu ya, udah nganyur segala terasa, sakit, capek segala macam, itu akan mempengaruhi seluruh anggota keluarga. Nggak ada yang semangat. Oh ibuku lagi pakai minyak angin, pakai tempel-tempelan itu tidur, aku juga tidur lagi, gitu. Bapak juga melipir-lipir tidur lagi. Akhirnya apa? Banyak sekali kita kehilangan rahmat dari Allah, kehilangan peluang-peluang rezeki, kehilangan malaikat-malaikat. Jadi ibu dulu yang harus bersemangat. Makanya sering dikatakan kalau ibu sakit itu rumah itu menjadi suram, karena rumah ibu itu benar-benar cahaya bagi rumah itu sendiri. Kan? Ibu itu adalah cahaya di dalam rumah. Jadi ibu itu sebenarnya ya tadi nggak boleh sakit, terutama kalau waktu subuh. Ditahan aja segala badan sakit, segala macam ditahan. Gitu. Tetap kita bagaimana caranya membahagiakan keluarga di waktu subuh. Insya Allah ibu akan dikenal terus oleh anak-anak. Dimanapun anak kita dijauh, kalau saya di rumah, kalau waktu subuh, ibu saya udah pasti bikinin jus, udah bikinin susu, udah bikinin teh panas, bikinin mendoan. Jadi bikin subuh itu sebuah kebahagiaan. Kalau subuh-subuh yang gak ada apa-apanya, mereka milih tidur. Tapi kalian ngaji, ibu goreng tempe. Kalian ngaji, ibu bikinin susu. Benar Bu, ya. Jadi gitu, bikin susunya jangan waktu mau sekolah, tapi waktu subuh tadi. Nah, setelah itu anak-anak jangan tidur lagi, habis ngaji, kemudian mandi gitu, mandi terus berangkat sekolah, bapaknya berangkat kerja. Kita akan melepas mereka dengan kepuasan, kebahagiaan. Karena apa tadi? Kita sudah melakukan perjumpaan dengan Allah. Dengan apa? Dengan melakukan kebaikan demi kebaikan. Sebelum subuh aja kita udah bangun, sholat tahajud, sholat fajar, kemudian sholat subuh, kemudian tadi menyediakan
kebahagiaan buat keluarga. Inilah perempuan-perempuan idaman bagi suami. Dimana suami udah gak kepikiran kayak gitu mah. Suami adanya hanya memikirkan di sini, aku sholat subuh, aku ngaji. Dia gak kepikiran anak-anak harus gimana cara banguninnya, gimana, gak kepikiran. Itu udah urusan kita itu. Bagaimana anak-anak semua di waktu subuh itu bersemangat gitu. Habis sholat ngaji, mereka masih bisa bikin PR, bisa belajar. Asal kita selalu mendorong bahwa kesuksesanmu dilihat dari waktu subuhmu. Kalau waktu subuhmu kamu pakai buat tidur-tiduran, buat malas-malasan, malah main HP, maka kesuksesan itu kan jauh dari kamu. Kesuksesan itu tidak terisi oleh Allah. Tidak dijanjikan tadi kalau orang Jawa dipatok ayam kesuksesan nanti. Jadi bagaimana setelah sholat subuh mereka semuanya bersemangat dan tidak tidur dan bersemangat terus, maka akan ada kebaikan selanjutnya. Jadi di dalam surat Ar-Rahman kan, kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan. Maksud dibalas hal jazaul ihsani ila ihsan. Setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Itu maksudnya bukan setiap kebaikan dibalas dengan kebaikan. Misalnya kita ngasih tetangga makanan, terus kemudian dibalas lagi sama tetangga itu makanan. Itu kira-kira balasan kebaikan bukan? Bukan ya, itu namanya balik. Itu kita ngasih makanan, balik lagi makanan gitu kan. Kita pilih bayi, biasanya kita dikasih lagi. Itu namanya balik kan kalau dalam bahasa Jawa ya. Gitu. Balasan kebaikan adalah misalnya gini, kita berbuat baik, maka sama Allah dibalas kita mampu berbuat lebih baik lagi, dan pahalanya pasti lebih besar lagi. Jadi kalau kita sekarang bisa sholat subuh, besok kita tidak sholat subuh, maka akhirnya kita tidak dibalas itu sama Allah. Mungkin sholat subuhnya masih terpaksa, mungkin sholat subuhnya nggak benar gitu. Maka ketika kita sholat subuh kita dengan penuh kekhusyukan, kebaikan, maka Allah besok membalas sholat subuh. Kemudian kita mampu sholat subuh, kemudian melakukan kebaikan dan kebaikan lagi. Kalau sekarang kita mampu sholat duha 4 rakaat, tandanya Allah membalas sholat duha kita ini. Besok kita mampu sholat duha 8 rakaat. Itu namanya balasan kebaikan, adalah kebaikannya Allah. Kebaikan adalah Allah adalah kemampuan kita untuk bisa beribadah. Karena kita nggak bisa beribadah apapun itu tanpa ada kebaikannya Allah. Kita bisa kesini karena kebaikannya Allah. Ibu-ibu mau mendengarkan pengajian itu karena kebaikannya Allah. Enggak semua orang bisa seperti itu, Bu. Enakan di rumah balesin chatting gitu ya, balesin WA gitu. Enggak semua orang mampu berjalan ke masjid, Bu. Kadang-kadang kita kan pengen ngaji, tapi akhirnya kita malah dengerin lagu-lagu, gitu kan? Nah, itu artinya apa? Allah belum campur tangan kepada kita. Kita belum dikasih sama Allah untuk mampu berbuat baik. Maka itu kita harus minta tolong terus kepada Allah untuk mampu berbuat baik. Jadi bagaimana mempertahankan kita bisa sholat maghrib, isya seperti ini, sholat subuh, itu kita harus benar-benar mengatakan kepada Allah untuk bisa mampu mengerjakan itu. Diberi hidayah, diberi kemudahan, termasuk kemudahan dalam membangunkan anak-anak. Itu pokoknya kita nggak boleh lepas dari pertolongan Allah. Nggak bisa kita lepas dari hidayah Allah. Setiap saat yang kita minta adalah itu, pertolongan Allah untuk kemudahan kita dalam beribadah, juga hidayah dari Allah untuk keinginan, kesempatan untuk selalu beribadah. Kita harus bayangkan apabila kita dicabut nyawanya dalam keadaan sholat subuh gitu, enak banget ya, atau dalam keadaan duduk-duduk seperti ini, mendengarkan pengajian habis sholat maghrib gitu. Itu yang kita tunggu. Manusia akan dipanggil seperti kebiasaannya. Saat orang-orang itu rajin pengajian, dia ambil pada saat pengajian. Orang itu rajin sholat subuh, dia ambil sholat subuhnya. Kalau orang itu sering dengar dangdutan, senangnya dengar dangdutan, diambil saat dangdutan. Nah, itulah dia. Makanya kita harus siap-siap setiap saat Allah bisa mengambil kita.
dan mudah-mudahan Allah mengambil kita dalam keadaan yang baik, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termohon sangat teman-teman Ibu Haja Novi yang sudah menyampaikan tausiahnya di malam hari ini. Semoga kita selalu mendapatkan hikmahnya dan mengambil manfaatnya. Dan juga terima kasih kita selalu diingatkan untuk